Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi video pada hari ini disponsori oleh Gate.io. Nah, tapi pada hari ini kita nggak akan spesifik cuma ngomongin mengenai si exchange-nya sendiri, tetapi mengenai spesifik program yang mereka buat, yaitu Gate.io Startup. Apa itu? Gimana bisa cuannya? Langsung kita bahas. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai Gate.io. Nah, kemungkinan besar rata-rata dari kalian, terutama yang sudah cukup lama bermain di dalam dunia cryptocurrency, pasti tidak asing mendengar exchanger yang bernama Gate.io. Karena bisa dibilang ini adalah salah satu exchanger yang sudah cukup senior di dalam dunia cryptocurrency. Ya. Dan bahkan kalau kita lihat, dia sekarang mulai masuk ke top 10 dari cryptocurrency spot exchanges. Ya, sekarang dia mencapai di ranking 8. Seingat gua sebelum-sebelumnya masih di belasan. Ya, jadi sekarang Gate.io sekarang makin populer kelihatannya. Ya. Dan selain itu juga kita bisa lihat bahwa volume trading dari Gate.io ini luar biasa besar, ya, sebesar 4,2 miliar US dollars dengan kurang lebih kalau diubah ke BTC sekitar 108 ribuan BTC dalam 24 jam terakhir, ya. Jadi besar. Nah, tetapi pada hari ini kita nggak akan spesifik hanya ngomongin soal si platformnya saja. Ya, walaupun jangan main-main ya, kita bisa lihat dia ada banyak sekali hal-hal yang menarik ya, seperti salah satunya adalah copy trading, di mana ya nggak semua exchanger itu mengadakan sistem copy trading. Juga ada NFT box dan lain-lain. Nah, tetapi pada hari ini kita akan lebih fokus terhadap satu program yang lagi sedang dipush oleh Gate.io, yaitu adalah startup. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi langsung kita masuk ke bagian videonya. Oke, dan ini dia Gate.io Startup. Ya. Nah, buat kalian yang sudah sering ikutan Launchpad nih ya, Launchpad dari Bybit maupun Launchpad dari Binance atau juga yang versi hobi ya, Primelist hobi, kalian pasti sudah sangat familiar dengan bentuk dari seperti ini ya, karena sangat-sangat mirip sekali. Tapi mungkin ada satu hal yang cukup berbeda. Ini dia, airdrop ya. Nanti gue bahas di belakang, itu surprise di belakang ya. Jadi untuk sekarang kita akan membedah apa perbedaannya. Basically same ya, basically sama ya. Tetapi di sini kita ada airdrop. Nah, airdrop ini sesuai dengan namanya itu gratis. Nah, tapi baik lagi harus ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus diikutin. Nanti kita akan jelaskan di belakang ya. Tetapi basically cara kerjanya seperti Launchpad. Nah, jadi sebenarnya Launchpad, lalu Primelist, itu sebenarnya masuk ke dalam satu kategori teknis yang bernama Initial Exchange Offering. Nah, perbedaannya apa dengan ICO, Initial Coin Offering? Nah, kalau ICO itu seperti yang terjadi di tahun 2016-2017, di mana banyak sekali proyek-proyek yang mengadakan ICO di Indonesia maupun di luar negeri, di China, di Amerika, dan lain-lain. Yang jadi permasalahan adalah apa? ICO tersebut seringkali jadinya scam, ya. Nggak jelas pertanggungjawabannya dan ya ujung-ujungnya kabur saja, gitu. Nah, dengan seperti itu, kita lihat exchange mulai melihat demand yang besar di situ. Tetapi mereka yang memberikan extra security terhadap orang-orang yang ingin mengikuti, ya bisa dibilang ini project-project yang masih baru sekali dimulai. Nah, dengan menggunakan exchange seperti ini, jadi yang pertama lebih aman, yang kedua lebih termonitor oleh si exchange-nya karena untuk tentunya program-program yang masuk ke sini ya mereka filter dulu lah gitu kesannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya seperti Launchpad. Dan mungkin satu lagi yang menjadi perbedaan yang cukup yang cukup mendasar dibandingkan dengan Launchpad lain. Kalau buat kalian yang sudah sering ikutan yang Binance, Bybit, dan Huobi juga, itu kita bisa lihat biasanya seminggu satu, kadang-kadang liburan gitu ya, sebulan ya 2 project, 3 project. Di sini kita bisa lihat sudah ada 3 yang ngantri. Ini dalam 20 jam ke depan, ini 20 jam ke depan, dan ini dalam ya kurang lebih 4 hari ke depan. Ya, kita akan coba bahas salah satunya. Oke, dan kita akan langsung masuk ke contohnya. Hari ini kita akan menggunakan Luna Rush, karena ini yang paling dekat. Dalam 20 jam lagi dia akan lepas preheat-nya. Ya, jadi apa saja perbedaannya dibandingkan dengan beberapa initial exchange offering yang lain? Atau ya biar gampangnya kayak Launchpad yang lain, bedanya apa sih? Yang pertama adalah dia menggunakan USDT. Nah, seringkali Launchpad dari exchanger lain itu harus menggunakan native token mereka.
gitu. Nah, di sini enggak, lu bisa menggunakan USDT. Maka dari itu, lu bisa mitigate resiko lagi dari menghold token. Karena kita tahu untuk USDT dia stablecoin. Jadi ya sudah, lu hold berapa lama pun akan $1 gitu kesannya ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua perbedaannya adalah sistem preheat ini. Biasanya kalau di launchpad lain ini sedang dalam masa snapshot. Nah, snapshot ini berhubungan lagi juga dengan yang pertama. Biasanya launchpad lain itu harus menggunakan native token mereka dan harus ada rata-rata berapa yang mereka hold, lalu dari si token tersebut bisa ditukarkan dengan si ini gitu, si mungkin contohnya di sini si Luna Rush-nya ya. Jadi nanti buat kalian yang mungkin bingung kurang lebih seperti apa kalau preheatnya sudah lepas, nanti kita akan taruh linknya di bawah yang bernama tutorial startupgate.io supaya bisa kebayang seperti apa, which is ya sebenarnya simpel sih. Nanti ini warna hijau, klik dan tinggal ikuti saja petunjuknya. Tapi buat tetap biar lebih enak, kalian nanti bisa coba klik juga di bawah buat yang tertarik, yaitu tutorial untuk startupgate.io. Oke, dan kita lanjut ya. Biasanya di bawahnya setelah itu akan seperti biasa penjelasan mengenai si project yang akan rilis di startup ini ya. Contohnya di sini adalah si Luna Rush. Nah, jadi kita bisa lihat si Luna Rush ini adalah NFT idle RPG game di mana kita bisa menjadi Luna Master, lalu men-summon Powerful Luna dan seterusnya. Tentunya setiap project akan berbeda-beda di sini ya. Nah, terus selanjutnya di kanannya sini biasa akan ada profil dari foundernya dan biasanya akan dikasih tahu juga ini project dari mana, latar belakang seperti apa, kurang lebih ya. Dan setelah dari situ kita bisa lihat juga mengenai token information. Nah, ini biasanya akan kurang lebih ada beberapa yang sama. Tapi mungkin kalau yang berbedanya di sini ya, otomatis token name, simbol, max supply, dan jenis token. Nah, kalau kebetulan si Luna Rush ini dia adalah di BEP20 ya, dengan max supply 350 juta token. Nah, di sini selanjutnya akan ada juga informasi mengenai seperti private sale mereka berapa banyak, partnership mereka berapa, ya seperti inilah alokasi token, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu, mungkin yang akan kurang lebih mirip-mirip adalah di daerah sini, ya paling yang mungkin berubah adalah tanggalnya. Nah, biasanya akan dikasih tahu durasinya kapan. Ya, untuk ini, si Luna Rush ini tepatnya pada tanggal 6 Maret alias besok nih, jam 7. After midnight berarti jam 7 pagi. Ya, tentunya ini UTC, berarti harus ditambahin 7 kalau kita di waktu Indonesia Barat. Nah, lalu tentunya ini ordernya akan bisa di-place bagi qualified user. Nah, qualified user ini kalian harus minimal VIP 1. Seperti apa caranya nanti gue jelaskan di belakang. Ya, kita lanjut lagi. Nah, kita bisa lihat juga nanti si tradingnya itu start pada tanggal 7 juga, tapi jam 10. Dan nanti kalian bisa ikutin lah untuk secara si detailnya seperti apa. Nah, lalu selanjutnya kita bisa lihat juga secara price-nya. Ya, si floor price-nya di sini 0,7. Jadi intinya sama seperti launchpad lain, kita mendapatkan floor price atau kasarnya gini deh, harga diskon sebelum launch ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu supply-nya nanti akan ada berapa si loose yang akan dibagikan di sini. Kalau di sini kan contohnya si Luna nih. Nah, nama si tokennya loose. Dan penggunaannya pembeliannya adalah USDT. Ya kalau kita lihat secara semuanya kurang lebih itu USDT ya, which is good. Dan juga kita lihat di sini juga untuk rule unlock-nya ini 100%, jadi nggak ada vesting sama sekali. Dan juga untuk partisipasi dalam startup sale-nya ini, seperti yang gue bilang tadi, harus minimal VIP 1 dan ke atas. Dan tentunya hanya bisa dibeli atau digunakan hanya sebagai orang-orang yang sudah KYC, yaitu otomatis lah. Sudah seperti yang lain-lain. Ya. Dan selanjutnya purchase limit. Nah, untuk purchase limit, maximum contribution yang bisa didapatkan oleh single user itu adalah 1000 shares. Dan tentunya ini berhubungan juga dengan berapa tinggi VIP level lu. Ya. Semakin tinggi VIP levelnya, ya otomatis semakin besar juga maximum contribution-nya. Nah, jadi cara kerjanya gimana? Simpelnya adalah per satu level naik dimultiplied by 10. Example-nya gini, VIP 2 users bisa subscribe 2 kali 2 kali 10 alias 40 shares. Untuk VIP 3, 3 kali 3 kali 10, 90 shares. Dan seterusnya sampai maksimum di 1000 share. Berarti otomatis semakin besar level VIP lu, semakin besar juga maximum allocation-nya ya. Nah, cara kerjanya gimana untuk bisa naik VIP levelnya nanti kita akan bahas di belakang. Nah, lalu selanjutnya juga yang pasti user harus juga menyiapkan sufficient balance. Jadi ya harus ada USDT-nya. Kalau nggak ada USDT ya otomatis nggak bisa beli ya. Dan selanjutnya juga untuk yang sudah qualified orders, ini tentunya akan dibagikan sesuai dengan rasio dari individual purchase order dari setiap si totalnya. Dan final result-nya akan di-announce sebelum trading-nya
mulai. Nah, kurang lebih ini yang akan sama di setiap project. Yang mungkin akan berbeda-beda adalah daerah sininya, ya, berapa besar alokasi di sini, di situ, dan lain-lain, ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam risk warning. Yang pertama, the project team does not guarantee that token price will not be lower than its startup sale price. Oke, bahasa Indonya apa? Artinya adalah tidak ada jaminan dari tim bahwa harga yang akan setelah launch itu akan lebih tinggi dibandingkan harga waktu dia mulai, ya. Walaupun dengan catatan ini adalah beberapa track record dari project-project sebelumnya yang startup di Gate.io. Ini time chrono, ini gila ya, dia basically setelah pump malah stabil di daerah sini ya, dan kita bisa lihat rata-rata ratusan persen sampai ribuan persen. Ya, tapi baik lagi. Intinya adalah disclaimer bahwa tidak ada jaminan bahwa saat dia launch itu harganya akan pasti lebih tinggi, ya. Ini time chrono. Selanjutnya ada One Earth, ya. Ini juga ya dia nge-pump tapi otomatis ada koreksi lagi gitu. Jadi intinya apa? Ini lebih ke disclaimer bahwa ya intinya tidak ada jaminan apapun. Tidak ada yang pasti lah, ya. Kita besok masih hidup aja itu juga masih misteri, ya. Jadi intinya seperti itu. Itu resiko pertama. Yang kedua adalah, sekali lagi, ini adalah initial exchange offering. Sesuai dengan namanya, initial, awal-awal. Maka otomatis ya resikonya pun akan lebih tinggi. Ya tentunya tingginya gini ya. Tingginya adalah kalau sampai lo kesannya hold terus gitu ya. Mungkin aja at some point bisa sampai dia di bawah dari harga launch-nya. Jadi otomatis ini akan sangat terpengaruh sekali dengan underlying teknologi dari project-nya. Lalu juga regulasi dari yang akan mungkin berlaku di masa depan. Dan lain-lain. Jadi otomatis dari situ ya intinya sih gini ya, kalau sampai udah ngepam ribuan persen, ya take profit lah sedikit-sedikit gitu, minimal sampai balik modal gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan lebih ke risk warningnya ke hal yang sebenarnya kita udah tahu lah. Buat kalian yang sudah sering ikutan Launchpad, pastinya sudah, oh ya kebayang, ngerti-ngerti. Oke, jadi itu dia kurang lebih syarat dan ketentuan untuk mengikuti startup Gate.io. Tentunya selain dari yang VIP, gimana caranya bisa VIP 1. Nanti kita akan bahas lebih detailnya di belakang, ya. Tetapi selain dari itu, bisa dibilang secara rule cukup mirip dengan Launchpad yang lain. Bahkan mungkin perbedaannya malah lebih menguntungkan. Salah satunya adalah lo menggunakan USDT di sini, ya. Kita bisa lihat project-projectnya bisa dibilang semua, ya, semua menggunakan USDT. Nah, keuntungannya apa? Berarti lo nggak harus beli si token utility-nya dari si Gate.io, ya. Ya optional, lo mau beli juga nggak apa-apa, ya. Tetapi nggak harus. Ya, which is bisa dibilang semua orang rata-rata punya USDT. Maka ya rata-rata orang juga bisa mengikuti startup ini. Dan selain dari itu juga, yang unik adalah di sini adanya airdrop. Nah, airdrop ini sesuai dengan namanya, lo bisa mendapatkan token ini secara gratis. Otomatis seperti biasa ya, siapa cepat dia dapat. Orang yang nunggu dan dapat si airdropnya ya kalian berarti jarinya cepat dan bersabar ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu salah satu yang unik ya, di sini lo bisa mendapatkan si token ini dengan secara gratis dengan cara apa? Airdrop ya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang selanjutnya lagi seperti yang gue bilang di depan, ini panjang ya, atau bukan panjang, lebih tepatnya banyak project-projectnya. Biasanya launchpad lain seminggu satu. Nah, di Gate.io kita bisa lihat ini dalam waktu seminggu aja, seminggu ke depan. Ya, nggak usah ngomong seminggu ke depan. Dalam 24 jam ke depan aja ada 2 project. Yang pertama adalah Luna Rush, dan yang kedua adalah Rebel Bots. Ya. Dalam 3 hari ke depan ada lagi Ride Stream. Jadi bisa dibilang cukup banyak yang ikut dalam project si startup ini. Ya, mungkin ini salah satu alasannya kenapa Gate.io sekarang masuk ke top 10 dunia ya untuk secara exchange mereka, karena mungkin transaksinya luar biasa banyak. Dan selain dari itu kita bisa lihat juga dia dari project-project sebelumnya yang launch di sini harganya cenderung stabil ya. Kalau kalian sudah sering ikutan launchpad dari beberapa exchange lain ya, pasti cukup sering merasakan jaga lilin tiba-tiba ngedam parah gitu ya. Yang paling sering tuh jujurnya di Binance ya, di Binance sering banget ngepump, cuma bikin jarum udah gitu hancur lagi harganya gitu ya, itu sering terjadi. Nah, kalau di sini kita lihat beberapa contoh dari project-project sebelumnya, harganya cenderung nahan ya, terutama ini si Time Chrono ini ya, dia cenderung ngepump dan stabil aja di daerah sini ya. Jadi mungkin ya, ini teori gua. Teori gua kalau projectnya startupnya ini masih baru, atau lebih tepatnya initial exchange offeringnya masih baru dan belum terlalu banyak yang tahu ya, harganya cenderung stabil. Tapi kalau udah mulai banyak yang tahu, kayaknya jadi banyak banget yang cuma asal beli dan hajar jual lagi gitu.
gitu ya. Jadi mumpung bisa dibilang ini masih cukup baru-baru di Git.io ya, masih nggak terlalu ekstrim lah si partisipannya. Ini kita bisa manfaatkan untuk bisa mendapatkan profit yang lebih bagus tentunya ya. Oke, dan yang bagian terakhir yaitu mengenai VIP-nya. Nah, untuk VIP kita bisa lihat ya, ada beberapa level. Dan tentunya untuk kalian bisa mengikuti ini harus minimal VIP 1. Jadi untuk yang VIP 0 nggak bisa ya. Nah, apa saja syaratnya? Uniknya di sini ada beberapa cara untuk bisa menjadi eligible. Yang pertama bisa melalui volume trade dan juga GT holding. Nah, untuk yang VIP 1, untuk yang mau pakai volume, itu harus minimal 1,5 BTC dalam 30 hari, dan juga sebesar 20 GT untuk si holding requirements-nya. Nah, buat lo yang ngerasa, aduh, gue nggak terlalu banyak trade-nya, volume gue nggak sebesar ini. Bisa cara lain. Cara lain adalah apa? Dengan menghold 100 GT. Ya. Atau juga bisa dengan cara ketiga, memiliki total holding sebesar 0,05 BTC. Ya. Di sini bentuknya BTC, tapi bukan berarti lo harus hold 0,05 BTC. Tapi total spot lo, ya, atau account value lo lebih tepatnya, bukan spot aja ya, account value, itu harus sebesar 0,05 BTC. Ya, jadi di sini bisa dibilang cukup fleksibel. Ya, buat lo yang mungkin suka trade, banyak volumenya, ya lo bisa bisa eligible dengan cara trading volume dan juga GT. Atau buat lo yang ngerasa gue mau nge-hold aja si Gate tokennya, bisa juga dengan cara apa? Ya lo meng-hold 100 misalkan untuk VIP 1. Dan untuk misalkan lo yang ngerasa aduh enggak lah, tapi portofolio gue lumayan nih. Ya sudah, lo bisa pindahkan portofolio lo masukin ke Gate.io sebesar 0,05 BTC totalnya ya. Nah, otomatis untuk VIP 2 ya meningkat. Di sini jadi 3 BTC 50 GT, di sini 300 GT, dan sini 0,1 BTC. Dan terus naik ya, untuk yang paling tingginya itu ada di level 16. Nah, 16 ini otomatis whale ya. Di sini minimum si trading volumenya 75.000 BTC dalam 30 hari, GT-nya 50.000, dan kalau di sini si GT holdingnya udah nggak ada lagi ya, yang paling tinggi itu total holdingnya minimal harus 2.500 BTC. Ya, jadi tentunya tinggal kalian persiapkan saja mana yang cocok buat kalian. Tapi untuk mengikuti startup ini minimal harus VIP 1 gitu. Ya, kalau gua sih saranin yang paling gampang kayaknya ini ya, dengan total holdings. Jadi kurang lebih seperti itu syarat dan ketentuannya. Pastikan lagi sebelum mengikuti startup ini, baca dengan baik-baik lagi syarat dan ketentuannya. Paling gampangnya kalian langsung masuk saja ke gate.io/fee untuk lebih jelasnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video mengenai startup dari Gate.io. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, program startup ini cukup menarik ya, mulai dari ada airdrop-nya, lalu penggunaan USDT instead of si GT token-nya itu sendiri, dan kalau kita lihat juga secara return of investment-nya luar biasa, kita bisa lihat di sini. Ya, jadi buat lo yang tertarik bisa menggunakan link referral kita di bawah, tentunya nggak wajib ya, tapi kalau menggunakan link referral kita di bawah, lo secara aktif bisa membantu perkembangan dari TCI. Oke, dan buat kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga lihat ada playlist tutorials with Toshi di sini. Dan juga jangan lupa ada link referral di bawah. Dan satu lagi juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. Dan sekali lagi gue ingatkan, bukan grup VIP, itu adalah grup komunitas. Jadi it's completely free. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.